Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik ya. Oke. Semoga kalian selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas pada hari ini dan juga hari-hari berikutnya. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Adakah yang mau memimpin berdoa? Oke, kalau nggak ada, Bapak aja yang memimpin. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Gimana nih, masih pada semangat kan? Masih ya? Oke, masih ya tuh. Kan ini masih baru pembelajaran pertama, masa udah pada loyo, ya kan? Oke, jadi untuk presensinya Bapak sudah kirim ke grup WA, silakan kalian mengisinya sampai pukul 1 siang nanti. Jadi saya harapkan kalian mengisinya tepat waktu ya, karena nanti untuk pengecekan kehadiran Bapak akan lihat melalui presensi tersebut. Baiklah, langsung saja. Karena ini pertemuan pertama kita akan membahas mengenai teknik permesinan bubut. Seperti itu. Akan tetapi sebelum saya memasuki materinya, eh, kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, adakah di sini yang sudah kenal dengan saya? Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada kata-kata seperti ini, tak kenal maka tak aruf. Oke, benar. Jadi di sini perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Ainul Yakin, saya dari program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. Oke, mungkin itu perkenalannya. Untuk lebih lanjutnya, silakan nanti kalian bisa PC ataupun nanti saya akan kirimkan kontak saya ketika kalian ingin bertanya lebih dalam lagi. Oke, langsung saja kita kembali ke materi, kita kembali ke topik. Jadi untuk KD yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu KD 3.1 mengenai bagian-bagian dari mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya. Nah, itu untuk KD-nya. Sedangkan untuk capaian pembelajarannya sendiri, Bapak diharapkan kalian nanti bisa memahami bagian-bagian dari mesin bubut beserta dengan fungsinya. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Akan tetapi saya mengingatkan ketika bahwasanya nanti saya saat menjelaskan entah itu kurang keras, kurang jelas, terlalu cepat, ataupun tidak terdengar, silakan kalian bisa langsung saja speak up, raise hand ya, seperti itu ya teman-teman. Tidak usah takut karena kita sesama manusia. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi, kalian sudah melihat semuanya di layar kalian. Nah, di situ terdapat tulisan. Ini Bapak mengutip dari salah satu filsuf Yunani, yaitu Aristoteles, yang mana di situ tertulis, "The roots of education are bitter, but the fruits is sweet." Nah, di sini ada yang tahu artinya apa? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya kasih tahu artinya. Jadi artinya itu akar ataupun dasar dari pendidikan itu memang pahit, namun buahnya manis. Nah, di sini dapat kita ambil hikmah dari kata-kata tersebut. Kenapa saya menuliskannya di sini di PPT yang akan Bapak sampaikan? Karena Bapak di sini selain menerangkan mengenai teknik permesinan bubut, Bapak juga memiliki harapan kepada kalian. Jadi meskipun kalian
tahu kalau di dalam belajar itu pasti ada banyak halangan, banyak sekali masalah yang akan muncul. Akan tetapi jangan pernah kalian sekalipun untuk menyerah dalam menghadapinya. Karena nanti di saat kalian tidak menyerah dalam menghadapi masalah, insya Allah pasti ada jalan yang bisa kalian lalui. Jalan untuk mencapai kesuksesan yang kalian inginkan, seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui, usaha tak pernah mengkhianati hasil. Jadi tetap semangat dalam menjalankan pendidikan seperti itu. Ingat, orang tua di rumah kalian di sana pasti mengharapkan kalian sukses. Jadi saya harapkan juga kalian bisa tetap semangat dalam menjalankan pendidikan dan selalu jangan lupa diiringi dengan berdoa. Oke, langsung lanjutnya. Nah, di sini ada topik pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama di situ ada apa itu mesin bubut. Jadi untuk topik pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian dari mesin bubut dan juga bagaimana cara kerja dari mesin bubut tersebut. Yang kedua ada apa itu mesin bubut. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai setelah kalian mengetahui apa itu mesin bubut, selanjutnya kita akan belajar mengenai apa itu fungsi dari mesin bubut, apakah fungsinya itu digunakan untuk memasak atau apa. Nah, kita akan belajar nanti di topik kedua. Selanjutnya di sini ada yang ketiga ada jenis-jenis mesin bubut dan yang terakhir ada bagian-bagian dari mesin bubut. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan masuk ke topik pertama, yaitu apa itu mesin bubut? What is latte mesin? Ada yang tahu? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, ini Bapak kasih tahu. Apa itu mesin bubut? Nah, di sini dapat kalian lihat pada gambar, itu kan ada suatu gambar di mana ada yang bergerak. Nah, ini Bapak jelaskan, mesin bubut atau latte mesin sendiri adalah salah satu jenis mesin perkakas. Mesin perkakas kan itu ada banyak tuh, ada mesin fresh, ada mesin grinder, ada mesin mesin bur. Nah, ini mesin bubut sendiri adalah salah satu jenis dari mesin perkakas tersebut, yang mana digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan sayatan pada benda kerja, diingat, dengan sayatan, diingat ya, dengan atau di mana pahat bergerak secara translasi dan juga sejajar dengan sumbu benda kerja yang berputar. Seperti itu. Nah, di situ kan udah terlihat, oh, bentar, ini, nah, di sini kan terlihat, ini udah dapat dilihat di gambarnya, di situ terdapat bagian yang berputar. Nah, yang berputar itu sendiri adalah benda kerja. Di sini kita teruskan lagi, dalam mesin bubut ini benda kerja yang berputar, sedangkan pahat yang diam berbanding terbalik dengan mesin fresh, di mana pada mesin fresh yang berputar adalah pisau potongnya, sedangkan benda kerjanya tetap diam. Nah, di situ dapat kita garis bawahi bahwasanya untuk mesin bubut itu yang berputar adalah benar, benda kerjanya. Sedangkan untuk mesin fresh, itu yang berputar adalah ya pisau freshnya atau end mill. Jadi diingat-ingat untuk perbedaannya. Seperti itu. Oke, jadi sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, belum ada ya. Oke, Bapak lanjut. Oke, kita akan masuk ke topik kedua, yaitu apa fungsi dari mesin bubut? What is the function of latte mesin? Nah, ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Apa fungsi dari mesin bubut? Fungsi utama dari mesin bubut adalah
untuk membuat benda-benda berpenampang silindris, membuat ulir, meratakan permukaan benda, dan membuat tirus. Nah, jadi di sini dapat kita garis bawahi bahwasanya mesin bubut itu digunakan untuk proses pembuatan benda kerja yang mana di sini udah terspesifikasi benda kerja berpenampang silindris, pembuatan ulir, meratakan permukaan, dan pembuatan tirus. Nah, di sini Bapak juga menuliskan contoh-contoh bentuk yang bisa dibuat. Di sini ada yang pertama ada bentuk poros atau lubang silindris, yang kedua ada bentuk permukaan rata, bentuk tirus konis luar, bentuk tirus konis dalam, bentuk bulat ataupun profil, terus bentuk ulir atau ulir dalam dan juga ulir luar, dan selanjutnya ada bentuk alur seperti itu. Jadi selain itu, pada mesin bubut ini sendiri untuk membuat bentuk-bentuk tersebut itu digunakan alat potong yang diberi nama pahat. Nah, untuk pahat ini sendiri untuk setiap proses pengerjaannya biasanya memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Nah, untuk nanti saya akan kasih tahu di pertemuan berikutnya mengenai jenis-jenis pahat. Oke, lanjut. Oke, kita akan masuk ke bagian yang ketiga ataupun topik yang ketiga, yaitu jenis-jenis mesin bubut atau type of lathe mesin. Ada yang tahu apa saja tipenya? Nah, oke, nggak ada yang tahu. Kalau nggak ada, saya akan kasih tahu. Di sini jenis-jenis mesin bubut berdasarkan ukurannya. Jadi di sini Bapak mengambilnya berdasarkan ukurannya. Itu ada 3. Yang pertama ada mesin bubut ringan, mesin bubut sedang, dan juga mesin bubut standar. Seperti itu. Oke, kita masuk ke mesin bubut ringan. Yang pertama, untuk mesin bubut ringan ini sendiri atau biasa disebut sebagai mesin bubut portable. Kenapa portable? Karena ukurannya yang kecil dan juga bisa dipindah-pindah. Biasanya digunakan untuk proses pembuatan benda kerja yang berukuran ringan dan juga kecil. Di sini untuk mesin bubut ini sendiri biasanya memiliki ukuran itu tidak lebih dari 1,2 meter. Jadi dia ukurannya kecil ya. Berbeda dengan mesin bubut jenis yang lainnya seperti itu. Untuk mesin bubut ini sangat cocok digunakan untuk latihan. Jadi untuk latihan kalian bisa menggunakannya. Dan juga untuk industri-industri rumahan seperti itu. Oke, lanjut. Kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu mesin bubut sedang. Untuk mesin bubut sedang ini tentu saja ukurannya jauh lebih besar dibanding dengan mesin bubut ringan atau portable. Untuk mesin ini biasanya dilengkapi dengan konstruksi yang lebih lengkap juga, ataupun lebih kompleks atau lebih detail. Serta biasanya terdapat bagian-bagian yang mempunyai fungsi khusus dan juga peralatan khusus dibandingkan dengan mesin bubut jenis ringan tadi ya, seperti itu. Untuk kegunaannya juga lebih kompleks dan di sini untuk bisa kita gunakan untuk membubut dengan mencapai ukuran diameter hingga 20 cm. Untuk mesin jenis ini biasanya kita sering temui itu pada untuk keperluan rumahan seperti bengkel-bengkel bubut biasanya menggunakan mesin bubut jenis sedang dan juga untuk kegiatan pembelajaran di sekolah seperti itu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis ketiga yaitu mesin bubut standar. Mesin bubut standar ini tentu saja memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan mesin bubut jenis ringan dan juga mesin bubut sedang. Untuk konstruksinya juga dia lebih kompleks. Bahkan biasanya dilengkapi dengan berbagai perlengkapan yang digunakan untuk mendukung proses pembuatan seperti biasanya ada
selang coolant, terus adanya pendingin atau adanya juga rem, terus tempat penampung gram, biasanya seperti itu. Oke. Nah, sampai tadi sampai jenis-jenis mesin bubut ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya harapkan kalian sudah paham mengenai penjelasan yang sudah saya sampaikan. Oke, kalau begitu kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu bagian-bagian dari mesin bubut. Latte machine part. Oke, jadi di sini ini intinya. Nah, ini Bapak sudah tuliskan bagian-bagiannya ini sangat banyak sekali, tapi Bapak ambil bagian-bagian utamanya saja. Seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke bagian pertama. Di situ ada headstock atau kepala tetap. Kepala tetap sendiri itu biasanya berfungsi atau merupakan tempat translasi gerak yang mengatur putaran yang dibutuhkan saat proses pembubutan. Selain itu, di dalam headstock atau kepala tetap ini sendiri juga terdapat motor listrik, ya digunakan untuk sebagai tenaga dari mesin bubut ini supaya bisa berputar dan juga ada juga spindle. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu tailstock atau kepala lepas. Oke. Untuk kepala lepas sendiri berfungsi untuk menopang ujung benda kerja di sisi kanan mesin bubut. Jadi di sini untuk menopang, yang mana biasanya kan untuk benda kerja yang kita gunakan pada proses pembubutan itu tidak selamanya memiliki panjang yang relatif pendek, ada juga yang panjangnya sangat panjang. Nah, itu juga biasanya dibutuhkan penopang pada ujung sisi kanannya. Nah, untuk menopangnya itu digunakan tailstock. Selain itu digunakan sebagai dudukan senter putar atau rotary center, senter tetap, dan juga cekam bor atau cak drill. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu cekam atau cak. Cekam atau cak sendiri berfungsi untuk menjepit benda kerja dengan bentuk yang beragam. Jadi fungsi dari cekam atau cak sendiri itu berfungsi untuk menjepit benda kerja. Nah, di sini untuk cekam atau cak sendiri itu memiliki banyak jenisnya. Nah, untuk pada gambar itu sendiri yaitu cekam atau cak rahang 3. Selain rahang 3 itu ada juga cekam atau cak rahang 4 dan juga ada rahang 6 sepusat. Oke, jadi seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, selanjutnya ada lampu. Seperti yang kita ketahui, lampu sendiri berfungsi sebagai penerangan saat proses pembubutan berlangsung. Oke, selanjutnya ada bed atau meja mesin. Digunakan sebagai tempat atau dudukan dari kepala lepas, eretan, penyangga diam atau standing rest, dan merupakan tumpuan gaya pemakan pada waktu pembubutan. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada coolant. Coolant sendiri berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong yang disalurkan melalui selang, di mana seperti yang kita ketahui karena dalam proses pembubutan itu terjadi gesekan antara benda kerja dan juga pahat. Jadi ketika terjadi gesekan pasti terjadi panas. Nah, di situ dibutuhkan pendingin yaitu berupa coolant. Oke, seperti itu. Oke, lanjut di sini ada tool post atau dudukan pahat. Dudukan pahat ini sendiri berfungsi untuk memegang ataupun menjepit, ya, dia menjepit pahat bubut pada saat melakukan proses pembubutan. Jadi pahat bubut itu nanti ditaruh pada yang namanya tool post ataupun dudukan pahat atau rumah pahat. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada rem kaki digunakan untuk menghentikan mesin, dan selanjutnya ada tuas atau handle. Untuk tuas ini sendiri itu
setiap tuasnya memiliki fungsinya masing-masing. Ada yang berfungsi sebagai pengaturan kecepatan spindle, ada pengaturan feeding atau pemakanan, terus kecepatan pemakanan secara otomatis, putaran arah pemakanan, pengaturan penguliran, menyalakan dan mematikan mesin, dan mengatur alat putaran spindle. Jadi di sini ada banyak sekali tuas dan memiliki fungsinya masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya yang tak kalah penting, yaitu eretan. Eretan itu sendiri nama lainnya adalah carriage. Carriage untuk fungsinya berfungsi sebagai pengaturan arah penyayatan pada saat melakukan pembubutan. Dengan kata lain, untuk mengantarkan pahat dalam melakukan penyayatan. Nah, di sini untuk eretan sendiri ada 3 macam. Yang pertama ada eretan melintang, terus ada eretan alas atau eretan memanjang biasanya, terus ada eretan atas. Eretan melintang sendiri digunakan untuk pemakanan diameter benda kerja. Selanjutnya ada eretan memanjang, dia digunakan untuk pemangkatan memanjang atau panjang benda kerja. Dan yang terakhir ada eretan atas, yaitu digunakan untuk biasanya pembuatan tirus, seperti itu. Untuk perlengkapan mesin bubut, Bapak akan sampaikan pada pertemuan berikutnya beserta dengan pahat dan juga jenis-jenis pahat, seperti itu. Selanjutnya untuk memperjelas yang Bapak sampaikan, di sini Bapak juga mempunyai video animasi. Mana perlu Bapak tampilkan nih? Oke, perlu ya. Akan tetapi sampai sini dulu ada yang ingin bertanya? Saya Bapak kasih waktu. Oke, kalau nggak ada, ini Bapak ada video animasi untuk memperjelas dari apa yang Bapak sampaikan. Jadi silakan kalian bisa menyimaknya. Ini di sini kalian bisa melihat virtual gimana bentuk dari mesin bubutnya, karena Bapak ini kan menyampaikan secara daring. Jadi nanti di sini kita bisa melihatnya secara virtual. Nah, di sini ada animasinya. Seperti itu ini. Bisa didengarkan ya. Nah, kita akan mempelajari bagian dari mesin bubut. Nah, ini ada bagian-bagiannya dasar. Nah, ini bersama ini ada yang ditunjuk itu ada namanya cak atau spindle. Nah, itu cak, terus itu kita lihat, nah di situ di kursornya kan ada cak ataupun cekam, menjepit benda kerja. Oke. Nah, di sini ada selanjutnya ada tool post. Nah, itu yang namanya tool post itu digunakan untuk menjepit pahat seperti itu. Nah, di sini juga ada jenis-jenis pahatnya. Ini ada pahat dasar. Nah, ini ada pahat turning, pahat flashing. Nah, itu kita juga bisa melihat bentuknya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang namanya kepala lepas atau tail stop. Oke. Nah, dia itu ada yang bisa dikunci, dia bisa dikunci dan juga bisa digerakkan. Nah, dia juga bisa berfungsi untuk menyandarkan pahat sebelum proses pembubutan. Nah, kita bisa menggantinya dengan drill chuck atau arbor. Nah, seperti itu. Nah, dia bisa bergerakan seperti itu.
Nah, nah ini selanjutnya ini ada pengatur kecepatan. Nah, di situ sudah ada pengaturannya semua, diaturnya di situ. Nah, ini eretan yang Bapak baru sampaikan tadi. Eretan itu ada 3 ya, atas, melintang, dan juga memanjang atau eretan alas. Tuh. Nah, ini untuk pergerakannya itu ada. Nah, ini melintang. Dia melintang atau cross. Dia bisa bergerak. Nah, menjauhi dan mendekat ke operator. Nah, itu eretan memanjang kita lihat bergeraknya ke arah kanan dan juga bergerak ke arah kiri. Nah, seperti itu. Nah, ini ada mematikan dan menyalakannya. Nah, ini untuk tuasnya. Di sini ada untuk mengatur arah putaran mesin. Jadi bisa kita arahkan berlawanan arah dan juga kita turunkan ke bawah itu bisa juga mematikan. Terus kalau di tengah itu mematikan, kalau ke bawah itu, nah itu ada arahnya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Ya, seperti itu. Ini berikutnya ada. Nah, jadi seperti itu untuk bagian-bagian mesinnya. Oke, setelah kita mempelajari mengenai bagian-bagian mesin, tentu saja di sini alangkah baiknya saya melakukan evaluasi apakah kalian sudah paham atau belum. Nah, jadi di sini Bapak udah mempunyai 3 soal, jadi silahkan kalian bisa kerjakan ketika nanti kerjakan di buku, silakan nanti kalian foto, kalian kirimkan di grup WA, nanti Bapak cek. Nanti juga ada tugas tambahan mengenai bagian-bagian dari mesin bubut. Nanti Bapak akan kasih tugasnya yaitu berupa tabel di mana Bapak sudah menyiapkan tabelnya. Itu udah tertera foto-foto dari bagian-bagian mesin bubut yang sudah Bapak jelaskan. Nanti silakan kalian mengisi fungsinya. Jadi untuk itu, untuk materinya silakan nanti kalian bisa mempelajari melewati PPT ini dan modul ajar yang Bapak kasih, dan juga kalian bisa mencari e-book di internet. Selain itu juga ada YouTube, nanti Bapak kasih linknya, silakan kalian bisa mempelajarinya. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, ini Bapak simpulkan. Akan tetapi Bapak tidak menulisnya di PPT, mengapa? Karena Bapak ingin mengecek untuk kesimpulan ini silakan kalian tulis supaya nanti kalian paham mengenai apa saja yang sudah Bapak sampaikan. Jadi untuk kesimpulan pada siang hari ini itu mesin bubut adalah salah satu mesin perkakas, ya, salah satu mesin perkakas yang mana memiliki bagian-bagian dan fungsinya masing-masing. Jadi setiap bagian-bagian mesin bubut itu memiliki fungsinya masing-masing.
Mesin bubut ini sendiri memiliki prinsip kerja, yaitu benda kerja berputar, sedangkan pahat yang bergerak dengan arah memanjang dan juga melintang, memahat ataupun menyayat benda kerja. Seperti itu. Jadi itu saja untuk kesimpulannya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, Bapak sampaikan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai pahat bubut, terus ada juga mengenai perlengkapan dan juga apa saja yang digunakan pada proses pembubutan seperti yang Bapak kasih tahu tadi, Bapak sampaikan. Kita akan minggu berikutnya kita akan belajar mengenai pahat bubut. Jenis-jenis pahat, macam-macamnya ada apa saja. Nanti besok pertemuan berikutnya kita akan belajar tersebut. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.